Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu harta karun yang luar biasa yang sudah ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu Yesus. Salam Bapak Ibu, ketemu lagi kita pada acara ini. Saya bersyukur, saya melihat Bapak Ibu semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin bersuka cita. Kita tahu keadaan nggak baik, tetapi selalu ada ucapan syukur saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita amatin baik-baik apa yang sudah pernah saya sampaikan setiap minggu, di awal-awal COVID ini kita banyak bicara tentang bagaimana untuk kita mengatasin rasa takut kita, rasa cemas kita. Kemudian kita berjalan minggu depannya lagi bahwa kita mulai terbiasa menghadapi hal ini dan kita mulai membangun keintiman bersama Tuhan. Kemudian kita juga terus bagaimana mengatur waktu-waktu kita bersama Tuhan. Terakhir saya sampaikan juga bagaimana waktu yang Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita semakin bersekutu intim dengan Tuhan, makan mengalami Tuhan hari lepas hari. Untuk khotbah saya terakhir dikatakan Ayub, dikatakan dahulu saya tidak mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan, tetapi lewat kejadian sekarang saya tahu. Hari ini Bapak Ibu, kita mau lebih dalam lagi. Belajar dari satu pribadi yang luar biasa yang Tuhan catat di dalam Alkitab adalah Paulus Bapak Ibu. Saya mau sharing pada Bapak Ibu, kenapa dikatakan harta yang paling berharga itu adalah Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lihat di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini adalah terjemahan bebas Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang menarik di Filipi 3 ayat 8 ini dalam bahasa Indonesia sehari-harinya Bapak Ibu. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Nah ini Bapak Ibu, kata-kata yang penting sekali. Firman Tuhan dikatakan, yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Wow, Bapak Ibu, luar biasa dikatakan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu lebih berharga dari segala-segala sesuatunya. Kenapa Paulus bisa berkata begini Bapak Ibu? Tapi yuk mari kita sama-sama coba dalamin. Siapa Paulus sesungguhnya Bapak Ibu? Kalau kita simak baik-baik di dalam Alkitab, Paulus adalah orang yang lahir dari suku Benyamin. Ya, dia dibesarkan di Kilikia, kota Tarsus, sekarang Turki Bapak Ibu. Dan sejak muda dia dididik oleh pemimpin Gamaliel. Dan sangat luar biasa pintarnya. Dia sangat sebagai seorang Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi Bapak Ibu. Kalau saya membayangkan sekarang, Paulus itu adalah orang muda, ya, dia sukses, punya karir yang baik, punya penghasilan yang baik, punya kedudukan, punya kehormatan. Segalanya punya Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Waktu Paulus yang sebelumnya namanya Saulus, dia waktu mengalami perjumpaan sama Tuhan, Tuhan merubah segala sesuatu paradigma itu. Bukan lagi jabatan, harta, kedudukan, itu yang menjadi yang berharga dalam hidupnya. Tetapi Tuhanlah yang menjadi sangat berharga dalam hidupnya. Ini satu perubahan paradigma yang luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu pagi ini bahwa setiap kita, waktu kita, hari-hari ini di dalam persekutuan kita, di dalam Tuhan izinkan keadaan di mana segala sesuatunya untuk kita tinggal di rumah, kita punya banyak waktu untuk bersekutu,
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada satu paradigma, pola pikir, cara pandang yang baru yang Tuhan bukakan. Dan kita melihat bahwa Yesus itu satu-satunya harta yang paling berharga di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus sadari bersama-sama. Karena banyak orang hari-hari ini seringkali kejebak Bapak Ibu, bahwa seolah-olah kalau saya punya jabatan yang tinggi, saya punya harta yang banyak, saya dihormati, saya dihargai orang lain, seolah-olah itu yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu harta karun yang luar biasa yang sudah ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu Yesus, Tuhan kita. Dikatakan selanjutnya, dikatakan di dalam Filipi ayat 3 sampai dengan 17 dikatakan begini. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Paulus dengan berani memperkatakan, ikutlah teladanku bagaimana mengikuti Yesus. Hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita. Kalau Paulus berkata, ikuti teladanku, mari kita juga mulai berani berkata, ikutilah teladanku, bagaimana untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kita sehari-hari berubah total. Yang dahulu kita melangkah ke kiri, sekarang kita melangkah ke kanan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi prioritas hidup kita. Dikatakan tadi di ayat 19, kalau kita perhatikan baik-baik, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Mari Bapak Ibu, ini bukan urusan hal-hal yang mengenyangkan atau hal-hal yang jasmani Bapak Ibu. Mari kita perhatikan hari-hari ini hal-hal yang rohani, sehingga kita tidak terjebak apa yang sedang terjadi saat ini. Paulus tahu persis apa yang menjadi prioritas hidupnya. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damaskus, itu mengubahkan hidupnya 180 derajat. Saya percaya hari ini juga kita sudah mengalami perjumpaan dengan, kalau kita barusan memperingatin Jumat Agung dan hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus, saya percaya ini momentum yang penting yang harus kita buat keputusan saat ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita punya kehidupan, mari saat ini juga kita buat keputusan untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sebelum mengakhiri sharing ini, saya mau berdoa pada setiap pribadi kita. Bapa, biarlah Engkau menyelidiki setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Mungkin selama ini, Tuhan, kami kehilangan arah, menjadikan Engkau seolah-olah hanya sambil lalu, Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah prioritas hidup kami mulai saat ini berubah, Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengerti akan panggilan kami di dunia ini. Kami dilahirkan dan kami hidup dengan tujuan ilahi, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.